Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alhamana bidinil Islam wa hadana ila siratihil qawam wa matta'a al-sinatana bimadhi sayyidil anam nabiyina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammad sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim lana bi khair. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kullama dzakaraka dzakirun wa saha wa ghafala an dzikrika wa dzikrihil ghafilun. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, segenap pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qadim, Nyai Hajjah Ruqyani, dan juga segenap para ashabul bait yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim al-faqir kepada para beliau semua, non taufiqur rahman, dan para nawanin, juga para nawaning yang hadir, yang rawuh pada malam hari ini, malam yang berbahagia ini. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, terutama guru-guru kita yang berada di Nurul Qadim, senantiasa disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah fi ta'atillah wa ta'ati rasulih, dan juga segenap para pengurus sekalian, pengurus Pondok Putri Nurul Qadim, dan juga segenap adik-adik sekalian, santri putri Pondok Pesantren Nurul Qadim, yang saya doakan mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu, masa depannya cerah, secerah MS Glow, dan mudah-mudahan suatu saat nanti pada saatnya menemukan jodoh yang saleh, menemukan jodoh yang muflih, jodoh yang kaya dohirnya, kaya batinnya. Mudah-mudahan tidak menjadi lelaki yang mata keranjang. Amin Allahumma. Hadirat sekalian, anak-anakku, adik-adikku sekalian, ini sudah jam menunjukkan pukul 7. 7 lewat 1, 2, 3, 4 jam setengah. Dan ini sudah waktunya bobo. Belum? Oh, di sini sampai jam 2. Serius? Sampai subuh? Oh, oke. Kalian duduk di sini sampai subuh, saya sejam lagi pulang. Tapi saya di sini mendapatkan kehormatan, alhamdulillah, walaupun para dzurriyyah tidak ada satupun yang datang mengundang saya sendiri. Tapi kami merasa tersanjung, sudah diundang, mendapat kehormatan, sudah
Beberapa tahun terakhir saya masih ingat dulu pernah ngisi juga dengan acara yang persis sama di Maulid. Masih ada almarhum al-maghfurlah Ki Jalal, almarhum al-maghfurlah Ki Nuruddin yang juga ikut duduk pada saat itu. Saya masih ingat beliau mengikuti acara sampai terakhir, acara Maulid bersama santri-santri putri pada waktu itu, dan saat itu masih diletakkan di luar. Dan itu merupakan kenangan tersendiri sebenarnya bagi Al-Fakir, bahwa bertemu dengan orang-orang soleh saja itu bisa membuat hati sangat tenang, apalagi bisa bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pengen mimpi Rasulullah angkat tangannya. Oh semua ini. Yang ingin kumpul di surga sama Rasulullah angkat kakinya. Dua-duanya ditangkat tangannya. Betul? Serius? Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja. Rasulullah bersabda, kalau tidak salah ingat, ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, yang dalam kalangan akademisi. Sayyidina Abu Hurairah ini, terutama akademisi muslim, menjadi salah satu sahabat dalam daftar pertama yang bisa reliable, yang bisa dianggap dan juga bisa diandalkan di dalam meriwayatkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau pada kenyataannya Sayyidina Abu Hurairah dalam sejarahnya beliau adalah seorang mu'allaf. Senior-senior beliau termasuk diantaranya Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pernah diceritakan juga oleh Sayyidina Abu Hurairah bahwa Sayyidina Abu Hurairah pernah mengatakan seperti ini. Saya ketika pertama kali masuk Islam, pada saat itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab sudah menghafalkan beberapa dan banyak sekali hadis karena beliau sering membersamai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gini nih hadisnya, dengerin. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapapun dari kita yang mau menghidupkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang dimaksud dalam versi Sayyidil Habib Umar bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan adalah setiap perilaku dan juga setiap perkataan, mulai dari kita membuka mata, bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya memakai dan meniru baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang menghidupkan sunnah Rasulullah faqad ahabbani, maka orang ini sudah mendapatkan predikat pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Dek, yang suka maulid belum tentu dia adalah orang-orang yang masuk daftar fansnya Rasulullah. Betul? Tajuk kita sekarang ini jangan hanya mencintai Rasulullah sebagai tren, tapi bagaimana mencintai Rasulullah itu ada di dalam jiwa masing-masing, karena yang datang di sini dari depan sampai ke belakang kalian adalah agen-agen perubahan Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Seintelektual apapun kalian, secerdas apapun nih kalian, kalau satu pun di antara kalian gak niru satu aja dari sunnahnya Rasulullah, saya gak heran kalau sunnahnya Rasulullah berkaitan dengan sholat, gak ada yang
nggak ngelakuin, pasti sudah banyak yang ngelakuin, apalagi di lingkungan pondok pesantren. Di sini tahajud, di sini duha, sholat duha. Nggak ada keraguan kalau urusan kayak begitu mah. Tapi sekarang yang menjadi persoalan, adakah di antara kalian yang paling tidak nih, satu, ini yang paling sering. Ada nggak di sini yang kalau minum itu berdiri? Jujur, beneran. Kalau minum jongkok, ada nggak? Hah? Jongkok apa duduk? Duduk itu gimana? Macamnya kan banyak, ada jongkok duduknya, ada yang duduk sebelah kaki. Ya kan, ada yang duduk kayak kalian sekarang nih, kayak kucing lapar. Allahumma shalli ala Muhammad. Lah kalau kalian minum itu gimana posisinya? Duduknya itu apakah duduk jongkok atau duduk biasa? Duduk biasa. Jadi walaupun di bawah kalian itu cuma tanah gitu, duduk biasa. Serius ini? Coba yang duduk biasa coba ngacung, mana orangnya? Oh ada. Jadi walaupun di tanah sekalipun kayak begini, kalian duduknya seperti sekarang ini, duduk begitu? Ya enggak lah. Munak banget sih jadi orang. Enggak, ini juga fair-fairan aja gitu loh. Saya enggak mau pakai bahasa resmi sekarang. Cuma begini, orang kalau minum, kemudian dia minumnya berdiri, itu niru Rasulullah enggak? Yang bilang enggak mana ngacung? Kalian pernah nemu enggak dalam kitab, paling tidaklah di Bulughul Maram atau mungkin di kitab-kitab yang lain yang lebih besar, pernah enggak Rasulullah minum berdiri? Ayo, yang bilang enggak ngacung sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh banyak ya. Yang kalian tahu kalau Rasulullah pernah minum berdiri ngacung? 1, kan kelihatan nih yang paling depan. Ini yang paling depan pengurus atau asatid? Asatidah. Pengurus ya, yang suka bahsul masail. Iya kan? Nah ini dia. Ini nih yang dicari nih. Tolos tak tedung tina. Allahumma sholli ala Muhammad. Pernah Rasulullah minum dalam keadaan berdiri, yang diminum apa? Zam-zam, air. Ya iyalah yang diminum air. Mana ada Rasulullah minum kerinduan yang tidak terbatas? Nggak ada. Minum air Zam-zam. Coba yang tahu di sini dari kalian, minum Zam-zam ada doanya nggak? Kecuali yang di depan ya, saya minta yang putih-putih ini. Yang tahu doanya meminum Zam-zam, langsung arahannya Rasulullah, coba berdiri. Tuh yang paling belakang, minta tolong Mas, kasih mic biar ada kerjaannya sampean Mas, biar nggak cuma ketawa doang dari tadi. Asik banget ngomong berdua. Coba kasih, tuh belakang. Siapa tadi yang ngacung, langsung berdiri aja di belakang di situ, nggak usah maju. Mas cepetan larinya dong, gitu ngapa sih? Ada nggak? Masih nyari apa Mas? Nyari cinta yang terpendam? Nggak ada di sini. Mana? Apa ini? Oh enggak ya? Yang wireless ada nggak? Hidup.
Kalau nggak hidup nggak seru Mas. Hidup nggak? Nah, Mas jalannya cepet dikit, kenapa? Iya, yang itu tadi, yang ngacung siapa? Yang ngacung paling belakang tadi, deket sama masjid. Kini ke masjid. Oh, Eki. Mbak, belum makan Mbak, jalannya kok kayak 10 km per jam Mbak. Nah yuk, singkat waktu nih, 15 menit lagi. Yuk, dibaca. Lah tadi yang ngacung di situ, kenapa kok pindah ke situ? Lain orang. Yuk coba yuk. Allahumma as'aluka ilman nafi'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Allah. Uluk salam dulu. Apa sih jadi orang? Uluk salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama, alamat, nomor telepon. Nama Saskia Putri Sasabita. Alamat Kelas dari berapa? Bandung, Jawa Barat. Oh dari Jawa Barat, Masya Allah. Kelas berapa? Kelas 3 PDF Ulia. Wajib, Masya Allah. Ya, jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafi'an wa rizqan Allahumma inni. wa rizqan wasi'an. Sebentar, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Terus? Sudah itu aja. Puasa kominnya nggak ada? Iya, ditambahin. Oh ditambahin. Berhubung jawabannya masih ada buntutnya di situ, maunya ngasih 100.000, jadi saya kasih 50.000 ya. Nah, FYI ya, ini dari gue ya, bukan dari panitia, apalagi dari Roh Khalid, enggak ya. Kasihkan Mas, biar ada kerjaannya Mas. Nah, siapa tahu jodoh Mas. Mau kemana? Mas mau kemana? Orangnya sudah di depan Mas. Beremana Ria? Di ma aja. Mas di sini loh Mas. Besar di sini tempatnya Mas. Ya makasih banyak deh, Insya Allah. Ya Allah. Ki aleng leki kebudi ya Allah. Lah kalian tuh bisa ya. Kalian bisa tanpa zam-zam pun. Nih ini ijazah dari Hubabah Nur, istri daripada Sayyidil Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Saya kasih ke kalian. Nah ini unik. Kalian bisa walaupun bukan zam-zam sekalipun, kalian itu bisa minum air apa saja kecuali air racunnya. Air apa aja sudah, kalian mau minum susu kayak mau minum kopi kayak mau minum teh kayak apa aja dah. Kalian bisa itu air bisa bernilai sama dengan air zam-zam. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Nah ini dicatat. Ya, kalian ketika pegang air, airnya dekatkan ke mulut kalian, lalu kalian ucapkan, ya ma'u zam, sebentar dulu. Bisa nggak sih serius dikit gitu? Nah bagus, gitu dong.
Ini botol nih. Ini berhub ya. Saya pakai ini aja. Ya walaupun tidak ada kopinya ya, cuma dikasih air doang. Nggak apa-apa sudah. Tadi ada kayaknya kopinya, kok udah ikut naik gitu. Ini air kalian pegang. Lalu kemudian kalian ucapkan, ya ma'u zamzam yukri'ukas salam. Faham? Ya ma'u zamzam yukri'ukas salam. Kalau kalian bacakan seperti itu, ngerti nggak sih air itu? Ngerti. Secara sains sudah terbukti nggak? Sudah. Bertahun-tahun yang lalu, tahun 96, medio 96-97, ada jurnal internasional dari kesehatan yang dibuat oleh seorang ilmuwan dari Jepang yang bernama Masaru Emoto. Kalian bisa search di Google kalau kalian sudah di rumah masing-masing. Itu dia mengatakan ternyata air itu bereaksi bagi siapapun orang yang megang, atau akan bereaksi kepada suara apapun yang ada di sekelilingnya. Sudah dia buktikan dalam beberapa tahun itu bahwa air yang kalau diperdengarkan musik rock, maka ketika dilihat dari mikroskop akan terlihat butiran-butiran yang pecah dari air itu. Tapi ketika dibacakan sholawat, dibacakan zikir, dibacakan hal-hal yang baik, kalau yang dipakai oleh Masaru Emoto adalah lagu-lagu musik-musik milik Bach dan juga milik Mozart dan lain sebagainya, itu akan mengkristal luar biasa. Diteruskan penelitiannya Masaru Emoto ini oleh ilmuwan dari Mesir. Dia pakai zam-zam. Ternyata kristal yang paling sempurna dalam zat yang ada di dalam air adalah milik air zam-zam. Bentuknya seperti bintang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sains dan agama walaupun pernah terjadi gap di abad 14, tapi kemudian semakin ke belakang sampai hari ini ada integrasi antara sains dan juga agama yang sudah dibuktikan, dan alhamdulillah agama yang paling sains sedunia, Islam menempati. Nah, yang mau ngomong menempati, kayaknya kalau memang ada kopinya tambah lancar deh sebenarnya gitu lah ya. Tapi berhubung cuma air ya nggak apa-apa dah, nggak apa-apa. Menempati agama Islam ini nomor urutan pertama agama yang paling bisa dicerna dengan sains dan bisa dikawinkan dengan sains serta teknologi. Seneng nggak? Apa yang dibaca kalau air? Ya ma'u zamzam yukri'ukas salam. Sekarang saya mau tanya, cara minumnya Rasulullah ada yang tahu? Gimana? Ada yang tahu gimana? Minum dicurdak. Dicurdak. Apa dicurdak ini? Besanan apanya? Cordek nih gede rum. Apa? Ada yang tahu nggak? Diculungup. Apa diculungup, Ra? Apa sih? Biasanya kalau itu loh, kalau orang-orang di sawah itu loh, kalau pakai ceret itu, iya minum, apalagi sampai berdiri, glok, 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 glok. Itu apa namanya? Bahasa Indonesianya, kalau Maduranya udah tahu. Apa? Apa? Cegukan. Sebentar, satu aja yang jawab biar nggak lama. Tegukan. Tegukan itu kan satu kali tegukan. Lah kalau tegukan itu yang gini loh, glek itu bukan sekali tegukan. Tegukan berarti. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya itulah ya, paham ya. Lah kalau Rasulullah bagaimana cara minumnya? Sambil duduk Rasulullah itu. Ketika duduk, lalu kemudian dibaca itu doa. Omongkan ke air itu, agar supaya air itu kristalisasinya itu juga sama dengan kristalisasi zam-zam.
Ya ma'u zamzam yuqri'ukas salam. Lalu begini, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Begitu. Ini cara minumnya Rasulullah. Fahimtum? Understand? Second one. Yang kedua adalah cara makannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 jari. Nah, sekarang kalau kalian yang sudah bilang 3 jari, besok coba ya, kalian ke kantin beli nasi, kuahnya banyakin. Pakai tuh 3 jari ya. Dalam hal ini kalau ada, memang sudah kita kenal banyak di dalam hadis masyhur. Rasulullah kalau dahar itu 3 jari. Tapi kalian lihat, jangan hanya tekstual saja, tapi juga kontekstualnya bagaimana. Yang dimakan Rasulullah dari hadis itu, kenapa 3 jari? Yang dimakan adalah kurma. Jadi bukan secara zahirnya yang kita maknai, cuma secara kontekstualitasnya itu yang harus nyerap ke kita. Bagaimana? Ya kita dahar sebagaimana daharnya Rasulullah, bukan dengan 3 jari. Pernah Rasulullah dahar 5 jari ketika Rasulullah dahar yang namanya bubur harisah. Itu pun Rasulullah memakannya itu memakai tangan jari 5 maksud saya. Itu pun dikecilkan oleh Rasulullah. Nah begitu. Kalau pas kalian makan nasi, kuahnya dibanyakin pakai 3 jari, selesainya 3 hari. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul? Betul. Dan caranya kalau kita makan, pernah juga di dalam ya Allah, saya lupa kitabnya, bukan Rahiqul Maktum, tapi kitab yang satunya lagi tentang sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada, saya lupa sebentar. Dan itu Rasulullah di situ pernah oleh raja dari Mesir itu dikirimin dokter. Dikirimin dokter agar supaya bisa menjamin kesehatan para sahabat di Madinah pada saat itu. Nah, dalam perjalanannya ternyata 1 tahun si dokter ada di sana, nggak ada satupun pasien di dalam yang datang ke dokter ini. Jadi nganggur dong. Dokternya akhirnya pamit sama Rasulullah, daripada saya banyak merenung di sini, nggak ada kerjaan di sini, mending saya pamit pulang ke Mesir. Akhirnya maturlah dia sama Rasulullah. Bahasa kita lah ya, bahasa Nurul Qodiman lah. Sampean ini kok bisa ya Rasulullah, sahabat-sahabat ini nggak ada satupun yang sakit, saya 1 tahun tugas di sini nggak ngapa-ngapain kata. Ya kita punya kunci katanya Rasulullah. Lah kuncinya itu apa ya Rasulullah? Dikatakan di situ di Sirah Halabiyah ya. Dikatakan di situ, inna nahnu qaumun la na'kulu hatta naju' wa idza akalna la nashba. Apa artinya? Inna nahnu qaumun la na'kulu hatta naju. Kita ini segolongan orang-orang, dan saya yakin juga ini termasuk santri-santri Nurul Qadim nih. La na'kulu hatta naju. Kita itu enggak makan kecuali udah lapar banget. Kalau enggak sampai wok gitu itu bunyi perutnya itu, enggak makan. Santri sini gitu ya? Iya bagus, bilang iya biar cepat selesai ini pengajiannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa idza akalna la nashba, ketika kita sudah makan katanya Rasulullah, kaum kita ini yang ada di sini, komunitas kita itu kalau sudah makan enggak sampai nunggu sampai keluar suara kayak gini. Ini pakai bahasanya Nurul Qadim ya. Gitu. Enggak nunggu sampai apa namanya? Sendawa. Apa?
Iya, drep. Begitu. Dan ini ternyata ngefek loh. Ke kita itu ngefek, apa yang kita makan itu menentukan seberapa besar peluang sehatnya kita, seberapa bugar dirinya kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Manusia itu rata-rata ya, kalau kata ahli kesehatan itu, rata-rata itu asupan gizinya dalam kalori, hitungan kalori itu 2000 kalori per hari. Satu donat itu isinya 350 kalori. Bakso itu kalorinya 375, lain gorengannya, lain kerupuknya, lain sausnya. Berapa sudah? Dihabis makan donat pagi, siangan dikit makan bakso. Nasi goreng yang normal, bukan yang ada embel-embel nasi goreng sehat. Nasi goreng normal itu kalorinya 250 kalori. Lain gorengannya, lain tempe tahu gorengnya. Apalagi sudah ada embel-embel nasi goreng istimewa. Berarti ada telurnya. Nasi goreng spesial itu masih telurnya 1. Kalau telurnya 2, kalau telurnya 2, nasi goreng ini, nasi goreng, jangan mikir telur yang lain. Itu paling tidak kalau sama telurnya, ya telur 2 lah, begitu. Paling tidak itu sudah kalorinya ada sekitar 400 kalori. Itu masih siang tuh. Jadi masih bakso, terus apa tadi? Donat, terus apa lagi? Nasi goreng, lain gorengan. Lah sekarang ya telur. Ingat ya sama telur tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. 2000 kalori itu pun dalam 1 hari 1 malam full. Nah Rasulullah itu enggak sampai 2000 kalori. Kenapa? Banyak riwayat yang mengatakan, termasuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah meriwayatkan bentuk badannya Rasulullah. Rasulullah itu perutnya 6 pack. Lah enggak percaya, kalian cari coba itu di kitab-kitab sejarah. Banyak. Artinya bagaimana saya terjemahkan 6 pack seperti itu? Dada dan perut Rasulullah itu rata, berarti kan 6 pack, bukan 1 pack. Kalau yang 1 pack kayak donat. Jadi hidup sehat itu sudah jadi sunnahnya Rasulullah. Ada yang tidur? Soalnya saya lihat ada yang kepalanya sudah begini, atau kepalanya tetap begini, cuma kerudungnya sudah seret. Jilbabnya udah beda tuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah begitu. Dan ini sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian kalau makan, ambil lauk yang berada di tengahnya kalian atau pas di depan kalian, sesuai dengan jangkauan tangan. Kalian ini kan udah biasa nih, terutama di Probolinggo ada tradisi poloan. Betul? Sudah? Yang belum pernah poloan ada nggak? Makan bareng, kadang pakai daun apa namanya kalau di sini? Oh, nak tanaan, berarti tak tanah ongguan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Iya kan, nak tanaan ya kalau bahasanya kalian ya kan. Nasi terus sama apa? Kerupuk, terus apa lagi? Biasanya lele, telur jang. Ya, telur juga ya. Emang favorit sih telur tuh. Buat ikan, buat lauk, ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau kalian pengen makan telur, lah kalian di depannya cuma ada kerupuk, cuma ada tempe goreng, tahu goreng. Kalau mau ikut sunnahnya Rasulullah, dalam hati pengen kalian itu sama telur, kalian harus bagaimana? Pindah. Ya, pindah ke yang ada telurnya. Cerdas ini jawabannya Nurul Khotim. Tepuk tangan santri putri Nurul Khotim. Pindah. Jangan pas duduk kelihatan telurnya ada di sebelah sana, ambilin telur spesial dong. Jangan, itu nyusahin teman kalian. Apalagi ada yang ini adik-adik saya semua ini junior semua di sini. Langsung kalian ngambil begitu. Jangan, kasihan mereka juniornya kalian. Takut itu yang namanya ketiak basah. Lah serius ini ada terjadi seperti itu. Lah kan nggak bisa dibayangin mau makan, kok ada yang netes, dilihat kirain air hujan. Ternyata air. Ya Allah, jangan dibiasakan ya, jangan dibiasakan. Kalau kalian memang makan pakai piringan, oke, kalian itu cukupkan dengan kebutuhan asupan kalian sendiri, jangan terlalu banyak. Saya kalau udah makan banyak nggak bisa mikir, oke, nggak apa-apa. Kalau itu sudah keluar dari qadhiyahnya, nggak masalah. Yang penting untuk kemaslahatan kalian, toh sudah banyak yang tahu kalau santri putri Nurul Khotim ini hafalannya banyak, masih nadom ini, nadom itu, iya kan? Masih ada setoran ini, setoran itu, apalagi hafalan kitab dan lain sebagainya. Nggak apa-apa kalian mau makan 3 piring sekalipun silahkan. Iya. Tapi kesehatan harus tetap dijaga. Itu ala Rasulullah. The third one. Yang ketiga, ini yang terakhir. Kalau ingin menghidupkan sunnahnya Rasulullah, sekarang nih kalian bisa melakukan ini tiga-tiganya ini, karena ini sudah bersangkut paut dengan kehidupan kalian. Kalian, saya tanya, kalau lagi pipis duduk apa berdiri? Kompak semua duduk. Bagus. Duduk. Mas, sampean kalau pipis, Mas jujur Mas, jangan ada dusta di antara kita Mas. Kalian, Mas lihat dong, lihat. Kalau kalian lagi pipis, duduk apa berdiri? Kalau kepepet, duduk apa berdiri? Kalau kebelet, duduk apa berdiri? Duduk. Tepuk tangan santri Nurul Khotim. Bukannya langsung buka celana, surcur. Apalagi ada yang sok-sokan, kasih tahu tuh sama adik kalian, sama kakak kalian yang masih suka kayak begitu kebiasaannya yang mereka laki-laki itu. Kasih tahu, apalagi kalau kalian lihat bapak kalian pipis berdiri, kasih tahu. Itu gunanya kalian ada di Nurul Khotim. Keluar dari sini atau ketika kalian pulang kok ngelihat bapak kalian kencing berdiri, Pak, kencing duduk. Nah, udah dari dulu kamu belum lahir bapak udah kencingnya berdiri. Kenapa Pak kok kencing berdiri? Ya selangnya bapak panjang. Jangan begitu. Nggak ada hubungannya sama selang itu. Serius nih kasih tahu. Setuju? Kasih tahu, kan saya sudah bilang kalian ini adalah agen-agen perubahan
Islam. Di tengah masyarakat tuh masih banyak yang kayak begitu. Lah tugas kalian mengingatkan mereka. Tapi kalian adalah makhluk-makhluk eksklusivitas. Kok saya bilang kalian itu adalah makhluk inklusivitas. Kenapa saya katakan begitu? Kalian ranahnya berdakwah di keluarga sendiri dan ini harus. Ini masih banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat, makanya saya kasih tahu kalian begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini bukan urusan selang panjang enggak panjangnya. Tapi ini urusan ngikutin baginda Rasulullah. Setuju tidak setuju? Yang setuju ngacung. Ada yang enggak ngacung, berarti enggak setuju tuh. Mau ngasih tahu ke siapa terus? Lah paling enggak kan kalian yang ada di sini ini kan suatu saat kalian punya suami. Ada yang mau menjomblo seumur hidup. Nah gitu dong. Kasih tahu kalau dia lagi berdiri gitu. Suatu saat nanti, Mas jangan berdiri, duduk Mas. Wah jangan khawatir Dik. Kalau kamu kan harus khawatir kalau kamu kencingnya berdiri nanti jadi air terjun dong. Ini bukan masalah air terjun atau enggak. Tapi ini kembali ke yang tadi, masalah sunnahnya Rasulullah. Penting enggak penting sunnahnya Rasulullah? Penting. Siapa yang menghidupkan sunnahnya Rasulullah faqad ahabbani, maka orang itu adalah cinta kepadaku, kata Rasulullah. Kasih tahu tuh. Lah kalian kalau sudah habis pipis langsung kalian bersihin atau masih nunggu? Yang bilang nunggu cerdas, tepuk tangan. Nunggu, bener nih. Tunggu dulu, jangan keburu-buru langsung basuh itu apa namanya itu dah. Jangan dulu, tunggu dulu. Terus bagaimana? Berdeham kalian itu cara nunggunya. Iya, berapa kali? 3 kali. Begitu, jangan langsung. Kalau untuk kalian yang mau pipis atau sudah pipis, cara bersihkannya itu adalah membersihkan secara keseluruhan, bukan dalam-dalamnya. Lah dalam hukum fikih untuk masalah memasukkan jari ke dalam kemaluan khusus untuk muslimat bukan dalam konteks masalah pipis. Tapi untuk memastikan darah haid atau darah nifasnya itu masih keluar apa enggak. Enggak bisa kalian cuma mengandalkan itu loh yang ada sayap-sayapnya. Ya itu. Enggak bisa. Harus dipastikan dengan memasukkan 1 jari itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekali lagi, saya enggak niat untuk ngomong hal-hal yang tidak pantas, bukan. Tapi justru hal-hal seperti ini banyak yang melupakan, baik laki-laki maupun perempuan. Terserah ada orang yang mengatakan ini kiai jorok banget sih ngomongnya, enggak ada omongan lain apa? Ini masalah sunnah, ini bukan masalah jorok. Begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya concern tentang hal ini, saya perhatian masalah seperti ini karena apa? Karena ada hadis sahihnya. Bagaimana itu? Orang-orang yang ada di dalam kubur. Ini kan Rasulullah kan sudah dawuh, istanzihu minal bauli fa inna amata adzabil qabri fil bauli. Saya concern ke itu gitu loh. Lah hadis ini saya bawa kemana-mana dek. Kenapa kok begitu? Karena di kenyataan masyarakat masih banyak yang menggampangkan urusan pipis. Banyak orang di dalam, gak usah sok kaget, udah dari tadi ya kan. Ya udah terbiasa kan. Banyak orang, katanya Rasulullah ini bukan kata saya. Katanya Rasulullah, banyak orang yang disiksa di alam kubur bukan karena kebohongannya, bukan karena dia curang ke orang lain, bukan karena dia bermaksiat hal-hal yang apa, tapi justru urusan meremehkan buang air kecil. Nah ini ayo kita budayakan.
Cara-cara mengikuti sunnah sampai sedetil itu loh Islam ini. Makanya di negara-negara maju seperti di Inggris ya, bahkan di Korea Selatan, kalian yang mengidolakan opa Korea itu, di sana itu sudah mulai banyak yang perhatian, terutama anak-anak kaula mudanya kepada Islam. Karena apa? Karena mereka sudah mikir, oh Islam sedetil ini ya, sampai mikir keurusan masalah kayak gini, Islam sudah memikirkan hal itu. Data tahun 2023 kemarin, 2024 kemarin, yang menangani masalah keislaman yang ada di London, pas di Londonnya, bukan di yang lain, bukan di Manchester, bukan di yang lainnya, di London nih, sudah angka orang-orang terutama anak-anak muda, laki dan perempuan yang masuk ke Islam itu sudah melebihi 30%. Kalian bisa cek sendiri. Saya doakan kalian kuliahnya ada yang ke Inggris. Anak-anak saya juga pengen, cita-citanya itu. Sekarang di Lirboyo saya nanya, habis dari Lirboyo mau kemana nak? Saya mau pergi ke Inggris bahkan. Saya mau kuliah di sana. Iya sudah. Dia pernah jadi polisi bahasa Inggris di K. Fauzi Imron kemarin. Terus dia bawa itu ke Lirboyo dan sampai sekarang, sampai detik ini kalau dia ngomong sama saya pakai ngomong bahasa Inggris. Dan ini nggak main-main. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jadi saya dan panjenengan semua, ayo kita sadarkan paling tidak 3 hal ini. Saya nggak usah banyak-banyak. Saya mau titip 3 ini aja. Ikuti sunnahnya Rasulullah dalam hal 3 ini. Ini kebutuhan mendasarnya kita, betul? Kebutuhan yang paling mendasar dari kita. Kalau kita hidupkan di rumah masing-masing, apalagi dihidupkan di institusi paling mulia semacam pondok pesantren seperti ini, hebat kalian di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapapun yang sudah mengklaim dirinya cinta kepada Rasulullah dengan ikut sunnahnya, maka orang-orang ini yang akan ikut masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya yang hadir di sini nanti di akhirat masuk surga semua. Mudah-mudahan enggak ada yang mampir-mampir. Amin. Terutama kita doakan guru-guru kita bersama dengan beliau nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita bisa lebih menjaga akhlak kita, menjaga perkataan kita, menjaga diri kita dalam bersikap, terutama di depan guru-guru kita. Dan mudah-mudahan yang kumpul di sini, sekali lagi saya doakan mudah-mudahan panjang umur barokah, diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan qabul hajatnya semua, ilmu-ilmunya dijadikan ilmu yang berkah oleh Allah. Sekecil apapun ilmu itu, mudah-mudahan menjadikan ilmu itu sebagai pendekatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya pendekatan secara tren, tapi mudah-mudahan pendekatan dalam amaliyah kita sehari-hari. Amin ya rabbal. Al-Fatihah. Udah ya, saya lihat wajahnya kalian udah capek semua itu. Enggak, ya udah kalian tetap di sini, nggak usah tidur. Saya mau pulang. Karena saya sudah dari tadi ini pegang mic, bulan Maulid nih, bulan apa ya? Bulan penuh berkah lah gitu. Dan penuh berkat bulan Maulid ini. Jadi terima kasih sekali lagi terutama kepada Ibu Nyai, pada Nawaning, pada non-non dan juga lora-lora yang hadir di sini. Kami mohon maaf jika apa yang sudah kami katakan ini banyak salah dan banyak sikap juga yang kurang berkenan. Kami sekali lagi sebagai manusia mohon maaf yang tiada batas. Saya kasih pantun. Jika Anda memiliki kebun melati, ya nggak kompak kurang. Sekali lagi, jika Anda memiliki kebun melati, bolehlah saya meminta seikat untuk sang buah hati. Jika ada kata-kata saya yang membuat Anda sakit hati, tolong jangan laporkan saya ke kantor polisi.
Hadanallahu wa iyyakum ila thariqin mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.